Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama-ulama karismatik yang menginspirasi di Indonesia. Kiai Muhammad Khalid, kiai karismatik dan guru dari para kiai di Indonesia, ulama yang sering dipanggil Mbah Khalil, ini berasal dari Bangkalan, Madura. Mbah Khalil merupakan tokoh yang mendidik para kiai besar seperti pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Mas Mansur, Kiai Wahab Hasbuwah, dan Kiai Bisri Mustafa. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini merupakan ulama pernah berjuang melawan penjajah saat pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia, serta memimpin pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Mbah Hasyim pernah menimba ilmu di Mekah kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabu. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri pergerakan organisasi Muhammadiyah, ini juga dikenal ikut berjuang saat melawan penjajah pada saat pendudukan Jepang. Ahmad Dahlan mempelopori masyarakat Indonesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dari kekalangan penjajah. Ahmad Dahlan juga dianggap sebagai pelopor kesetaraan derajat di antara pria dan wanita pada saat itu. Kiai Mansur, salah satu ulama yang berasal dari Surabaya dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Kongres Muhammadiyah ke-26. Mas Mansur menjadi salah satu tokoh penggerakkan kemerdekaan Indonesia dan seorang pahlawan nasional. Mansur merupakan pendidikannya di Al-Azhar Mesir, hingga kemudian ia pun menjadi salah satu pengurus besar organisasi Syarikat Islam dalam masa kemerdekaan Indonesia. Mas Mansur terkenal sebagai salah satu anggota dari 4 rangkaian, yaitu Kiai Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mas Mansur. Kiai Wahab Hasbuwah merupakan salah seorang dengan pemikiran sangat terbuka dan modern. Para jamaahnya, Wahab merupakan salah satu pendiri dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU. Ia ikut mencetuskan 2 badan Suriah dan Tazkiyah yang mengingatkan kalangan muda dan kalangan tua di NU oleh Presiden Joko Widodo. Kiai Hasbuwah juga sudah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Untuk reformasi ini merupakan ulama yang sangat terkenal, mulai beberapa karya besar di bidang keagamaan. Karya-karya tersebut bukan hanya menyangkut persoalan agama saja, akan tetapi terbentang
luas dalam sejumlah bidang termasuk sastra dan masalah sosial politik. Budaya Hamkam bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amruwoh. Hamkam adalah angkatan dari namanya, sedangkan Buyah adalah panggilan kehormatan untuk seorang yang berilmu dan dituakan. Kiai Abdurrahman Wahid. Gus Dur adalah sosok kiai yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat, mantan Ketua Umum NU dan cucu dari pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Meski semasa hidupnya dikenal kontroversial, namun Gus Dur menjadi salah satu tokoh dari kalangan Islam yang bisa diterima semua kalangan agama di Indonesia. Kiai Idham Holik, ulama tersohor yang pernah memimpin NU selama 32 tahun ini, termasuk sebagai salah satu ulama berpengaruh di Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum NU 1952 sampai 1984, Ibn Khalid juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR di pemerintahan. Dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastromijoyo II dan Kabinet Ampera di masa Orde Lama. Kiai Imam Zakari. Siapa yang tidak mengenal Pondok Modern Gontor? Gontor adalah salah satu pionir lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana sistem pendidikannya banyak dicontoh oleh berbagai pondok pesantren di tanah air. Yang menggembirakan, sistem pendidikan di Pondok Gontor yang banyak mencatat alumninya menjadi para pemuka agama, politis, dan para pakar di Indonesia. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.